Sejak awal, Islam telah memperjuangkan pencarian ilmu. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW menekankan pendidikan sebagai kewajiban suci dan jalan menuju pencerahan spiritual. Pendidikan, dalam konteks Islam, bukan hanya sekedar mendapatkan informasi. Ini adalah proses holistik untuk memelihara pikiran, tubuh, dan jiwa. Video ini akan membahas visi pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, mengeksplorasi dampaknya yang mendalam pada pertumbuhan individu dan perkembangan masyarakat. Kata pertama yang diwahyukan dalam Al-Quran adalah Iqra, yang berarti baca atau umumkan. Perintah ilahi ini menggarisbawahi pentingnya mencari ilmu. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa perjalanan iman dan pemahaman kita dimulai dengan pencarian ilmu. Pencarian ini tidak terbatas pada pengetahuan agama saja, tetapi mencakup semua bidang yang bermanfaat bagi umat manusia dan berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Iman dan takwa membentuk dasar pendidikan Islam. Ilmu, ketika diperoleh dengan hati yang tulus dan dibimbing oleh perilaku yang benar, menjadi mercusuar yang menerangi jalan kita menuju Allah. Melalui lensa imanlah kita dapat benar-benar memahami tujuan ilmu dan memanfaatkannya untuk kebaikan diri kita sendiri dan umat manusia. Al-Quran menekankan pentingnya merenungkan tanda-tanda ciptaan Allah, mendorong kita untuk merenungkan keajaiban alam semesta dan cara kerja alam yang rumit. Perenungan ini memperdalam iman kita dan menanamkan dalam diri kita rasa kagum dan syukur kepada pencipta kita. Ilmu sejati dalam tradisi Islam bukan hanya akumulasi intelektual tetapi perjalanan transformatif yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Mencari ilmu tidak terbatas pada usia atau tahap kehidupan tertentu. Al-Quran dan hadis mendorong kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus-menerus berusaha untuk memperluas pemahaman kita tentang diri kita sendiri, dunia kita, dan pencipta kita. Rasa haus akan ilmu ini merupakan ciri khas seorang mukmin sejati, seseorang yang menyadari bahwa setiap hari menghadirkan kesempatan untuk tumbuh dan menemukan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Pernyataan yang mendalam ini menggarisbawahi sifat universal dari pengejaran mulia ini, menekankan bahwa itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Pendidikan Islam melampaui buku teks dan ruang kelas. Ini menekankan pengembangan sifat-sifat karakter yang berbudi luhur, seperti kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati, dan keadilan. Kualitas-kualitas ini penting untuk membangun individu yang kuat dan masyarakat yang harmonis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya." Hadis ini menyoroti pentingnya keunggulan moral dalam Islam. Pendidikan, dalam hal ini, menjadi sarana untuk melihara tidak hanya kecerdasan tetapi juga empati, kebaikan, dan integritas. Sebagai Muslim, kita memiliki tanggung jawab ganda, kita adalah hamba Allah dan juga khalifahnya di bumi. Pendidikan memberdayakan kita untuk memenuhi peran ini secara efektif. Ini memberi kita pengetahuan dan keterampilan untuk menyembah Allah dengan tulus dan untuk merawat bumi dan penghuninya secara bertanggung jawab. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang dipercayakan dengan tanggung jawab menjaga dan memelihara planet ini. Konsep pemeliharaan ini menggarisbawahi penekanan Islam pada kesadaran lingkungan, keadilan sosial, dan kehidupan yang berkelanjutan. Bagian 6, Teladan Nabi, mercusuar bagi para pencari ilmu. Kehidupan Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai contoh utama tentang bagaimana ilmu harus dicari dan diterapkan. Beliau adalah sosok yang beriman teguh, berhikmat tinggi, dan berbelas kasih. Ajaran dan tindakannya terus menginspirasi umat Islam untuk berjuang mencapai keunggulan dalam semua aspek kehidupan. Nabi mendorong para pengikutnya untuk mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat, menekankan bahwa belajar adalah usaha seumur hidup. Beliau sendiri dikenal karena kerendahan hati dan keinginannya untuk belajar, menunjukkan bahwa mencari ilmu bukanlah tanda kelemahan tetapi tanda kebijaksanaan sejati. Bagian 7, Pendidikan untuk semua, meruntuhkan hambatan. Islam menganjurkan akses yang sama terhadap pendidikan, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang ekonomi.
Al-Quran dan hadis menekankan bahwa ilmu adalah karunia dari Allah, dan setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat darinya. Di masa ketika banyak masyarakat dilanda buta huruf dan akses terbatas ke pendidikan, Islam memperjuangkan pentingnya ilmu bagi semua. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajar baik pria maupun wanita, menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah hak dan tanggung jawab universal. Bagian 8. Ilmu sebagai pemberdayaan, membangun masyarakat yang adil. Pendidikan adalah alat yang ampuh untuk perubahan sosial dan pemberdayaan. Ini membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi secara berarti kepada komunitas mereka dan untuk mengadvokasi keadilan dan kesetaraan. Dengan membekali individu dengan ilmu, kita memberdayakan mereka untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Sejarah Islam penuh dengan contoh ulama, ilmuwan, dan pemikir yang memberi kontribusi inovatif bagi peran manusia. Bagian 9. Mewariskan ilmu, membentuk masa depan yang lebih cerah. Penekanan Islam pada pendidikan telah meninggalkan warisan abadi di dunia. Dari perpustakaan Baghdad dan Cordoba yang terkenal hingga inovasi ilmiah zaman keemasan Islam, umat Islam telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi berbagai bidang ilmu. Saat kita menavigasi kompleksitas abad ke-21, visi Islam tentang pendidikan tetap lebih relevan dari sebelumnya. Dengan merangkul nilai-nilai Al-Quran dalam mencari ilmu, memupuk karakter mulia, dan melayani umat manusia, kita dapat bekerja menuju membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih adil bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.